bicara kita yang berikutnya tidak kalah hebatnya. Itu adalah suhu ya, suhu kita semua. Bapak Dr. Puji Pujiono. Beliau akan membawakan materi Undang-Undang Pekerjaan Sosial, Prospek Profesi dalam Perspektif Praktisi. Bagaimana bagaimana keseruannya dari materi ini? Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Dr. Pujiono untuk menyampaikannya, dan untuk waktu 20 menit. Disilakan. Terima kasih Mas Sidang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ini jelek-jelek begini diangkat jadi Dewan Pengarahnya DPD Jawa Tengah, walaupun bukan penduduk Jawa Tengah, ya, ikut saja ditodong dengan anak muda. Tapi ya gini manfaatnya, lebih gayeng banyak teman, ya, di mana saja, apa yang bisa kita sumbangkan untuk profesi. Saya diminta untuk bercerita tentang Undang-Undang Pekerjaan Sosial dan bagaimana sebagai praktisi kita bisa berkontribusi dan juga saya tadi mengirimkan paparan pada Mas Pak Puji, sinyalnya ya, kayaknya agak terganggu. Sinyalnya nggak betul bagus, jadi harus dari sana kayaknya. Off cam dulu aja, Pak. Saya siapkan juga. Mas Heru bisa dibantu share screen ya? File sudah terkirim tadi ke Mas Zulfi, Mas Reza. Silakan Mas Reza. Mas Reza ya, silakan Mas Reza. Monggo Pak Pujiono lanjut. Baik, jadi saya ingin bicara tentang Undang-Undang Peksos dan dari sudut pandang praktisi. Lanjut, Mas. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Peksos itu muncul dalam suatu konteks yang sangat tepat saya kira, karena kita sedang mengalami suatu transisi secara global dalam kehidupan kita secara umum. Lanjut, Mas. Yang pertama adalah fenomena bahwa penduduk Indonesia itu tentunya semakin ke sana semakin tua, tetapi yang lebih menarik adalah bahwa proporsi penduduk tua itu menjadi sangat signifikan. Ya. Dari yang tadinya sekitar 5,4 ya di akhir tahun 90-an, kira-kira 10 tahun lagi penduduk di atas 60 itu bisa menjadi 15%. Ya, sekitar 50 juta penduduk kita itu lansia. Termasuk saya ini. Nah, ini tentunya merubah konteks konfigurasi tantangan sosial kita dalam hal tuntutan akan layanan, kemudian peran dari anak-anak muda yang tadinya menanggung, ya secara umum, secara statistik, menanggung kehidupannya sendiri, sekarang mereka harus menanggung kehidupan orang-orang tua. Tetapi juga merubah potensi marketnya pekerja sosial. Bahwa geriatrik sosial semuanya bisa akan bergeser mengarah pada berorientasi pada orang-orang tua. Ya, lanjut. Yang kedua terkait dengan urbanisasi. Urbanisasi saya tidak hanya bicara tentang orang bermigrasi ke kota, tetapi gaya hidup urban. Ya. Dengan yang kita lihat sekarang hampir tidak ada bedanya desa dengan kota, dalam artian bahwa secara fisik kota-kota semakin padat, risikonya makin tinggi dan seterusnya. Banyak juga isu-isu yang selama ini kita tahu, alienation atau keterasingan, ya, dan tipe-tipe masalah sosial yang khas terkait dengan isu-isu perkotaan, di mana support system, social environment-nya sangat berbeda. Lanjut. Berikutnya terkait dengan akses pada teknologi. Slide berikutnya, Mas. Ya. Bahwa masyarakat kita ini akan semakin bergantung hidup dengan teknologi. Ini sudah jelas kita lihat sekarang. Dan saya kira pandemi hanya mempercepat akselerasi akuisisi teknologi dalam kehidupan kita.
Tetapi pada saat yang sama ada juga disparitas ya, ada kesenjangan antara mereka yang bisa memanfaatkan teknologi dan yang tidak. Yang ngerti cryptocurrency, blockchain bisa memanfaatkan, dapat miliaran dalam seminggu. Tapi yang tidak bisa ya tetap jual bakso, tidak dapat uang juga walaupun teknologinya berkembang ya. Jadi ada disparitas dan tentunya ada ekses sampingan dari adanya teknologi itu. Dan tantangan atau peluang untuk kita adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk praktik pekerjaan sosial. Lanjut. Yang terakhir, teman-teman, yang ingin saya katakan sebagai konteks adalah pandemi ini merubah sama sekali kehidupan kita, bahwa kita secara kolektif semakin terpapar pada pandemi. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Pandemi flu Spanyol itu 8 tahun. Kita masuk tahun kedua sekarang. Jadi tidak tahu seperti apa, tapi yang jelas kehidupan ke depan kemudian kita terhadap flu ini sampai ada virus yang berikutnya. Nah, dalam konteks itu SDG yang digadang-gadang selama ini dan akan dicapai tahun 2030 mungkin tidak akan tercapai. Ini pandangan pesimistik. Tetapi juga seperti yang tadi, bahwa dia membuka peluang bagi pekerja sosial untuk menjadi salah satu pilar untuk survival komunitas kita. Lanjut. Nah, dalam kaitan itu sangat menarik untuk melihat Undang-Undang Pekerja Sosial nomor 14 ini. Lanjut, Mas. Slide berikutnya. Dalam konteks transisi seperti itu, ini perjalanan advokasi undang-undang ya. Sekarang kalau undang-undang sudah jadi banyak orang tuanya, banyak papa mamanya. Tapi dulu waktu perjuangan memang agak sulit dari tahun 2012 sampai 2019 selama 7 tahun ini. Kalau saya karakterisasi mulai dari pengembangan gagasan sampai advokasi, negosiasi, formalisasi sampai ratifikasi 7 tahun perjuangan kolektif yang alhamdulillah menjadi undang-undang pekerja sosial. Tetapi nanti pada akhir paparan saya juga akan mengingatkan bahwa undang-undang ini ada konsekuensinya, ada risikonya, ya, sehingga kita tidak mengatakan semua masalah selesai. Lanjut. Berikutnya saya ingin berbagi dengan teman-teman definisi yang diberikan oleh undang-undang yang kita rumuskan bersama adalah pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini definisinya yang dulu tarik ulur antara politisi dan pemerintah tentang bagaimana mendefinisikan seorang pekerja. Ingin menggambarkan pengetahuannya, keterampilan, dan nilai. Pada akhirnya disepakati bahwa demarkasi seseorang itu menjadi pekerja sosial atau tidak adalah sertifikat kompetensi. Nah, ini diambil dari Undang-Undang Insinyur yang mengatakan tidak peduli pendidikannya apa, asal dia mempunyai sertifikat kompetensi, maka dia disebut insinyur. Baru pada pasal-pasal berikutnya diatur bagaimana harus langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkan sertifikat. Jadi dengan begitu kita menggeser pertikaian waktu itu dari karakteristik demar. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham maksud saya. Karena kalau kita berdebat tentang karakterisasi, nggak selesai buktinya waktu itu. Tapi kalau kita sepakat demarkasinya apa, bisa disepakati, kemudian belakangnya yang dipertentangkan. Lanjut. Mas, oke. Ini aku nggak tahu. Kamu mau? Bocoran ya? Oke, cakupan praktik teman-teman profesi pekerjaan sosial ini tampaknya waktu itu dibuat sama dan sebangun dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, jadi Undang-Undang Kementerian Sosial. Saya tidak punya isu dengan ini. Lanjut. Yang menarik mungkin adalah dari sisi praktisi, apa sih implikasi dari Undang-Undang Pekerja Sosial itu? Yang pertama adalah bahwa dia memberikan suatu prospek bahwa pekerja sosial itu berada dalam beberapa posisi sesuai dengan jenjang kompetensinya. Ada yang mulai dari asisten pekerja sosial, analis, sampai dengan pekerja sosial ahli. Ya, itu jenjangnya. Kemudian dari ranah pekerja sosial itu bisa menjadi semuanya berbasis pada praktik langsung dengan klien dan waktu pelayanannya. Ini yang pertama.
Prof. Lagi hujan, Dang. Jadi misalnya Mas Idang pinter. Masih kedengar ya, Mas? Oke. Iya. Contohnya Wah, nge-freeze ya. Sosial, tetapi dia mempunyai kepakaran di bidang itu. Yang kedua adalah pekerja sosial yang menjalani pekerjaan terkait dengan manajemen dan kepemimpinan, menjadi supervisor, direktur, dan sebagainya. Dan kemudian seperti Ibu Dwi Yuliani ini yang mengambil track pendidikan, penelitian, dan pengajaran. Nah, jadi saya ingin melihat praktik perusahaan sosial itu bukan sempit hanya dengan Kementerian Sosial, tapi dia punya ranah yang banyak dengan jenjang yang banyak juga. Nah, praktik itu bisa dari yang mikro, yang meso, dan makro. Ini saya kira gambaran semesta profesi perusahaan sosial dalam satu kapsul ya. Lanjut, Mas. Berikutnya saya ingin bicara tentang lanjut slide berikutnya. Oke. Ini interpretasi saya terhadap formasi pekerja sosial ya. Jadi pada awalnya dalam yang formasi tadi, Mas. Ya, sebelum. Halo? Ya. Dalam persepsi saya, banyak di antara kita itu yang lulusan pendidikan tinggi, kesejahteraan sosial atau pekerja sosial, itu dalam benak saya menganggap mereka adalah orang-orang atau pekerja sosial yang terdidik. Ya, baru menyelesaikan atau sudah menyelesaikan pendidikan, berarti kualifikasi awalnya sudah terpenuhi. Nah, kemudian dia mendapat pengalaman, kalau Anda dengar tadi dari Dr. Neni, ada suatu episode di mana pekerja sosial itu diekspos, mendapat pengalaman entah melalui magang atau melalui praktikum dan sebagainya, punya pengalaman. Nah, ini kemudian demarkasi berikutnya adalah pendidikan profesi. Setelah Anda lulus perguruan tinggi, Anda mengambil pendidikan profesi. Setelah selesai pendidikan profesi, ini dalam bayangan saya, Anda mendaftarkan diri pada organisasi profesi. Pada saat itu Anda menjadi pekerja sosial yang terdaftar. Setelah itu mengambil sertifikasi, maka Anda bisa menyebut diri Certified Social Work seperti saya, sudah mendapat sertifikasi. Nah, kemudian setelah itu baru lisensi. Nah, kalau Anda lihat progresi seseorang untuk menjadi pekerja sosial yang berpraktik adalah mulai dari terdidik, pengalaman, terdaftar, bersertifikasi, dan berlisensi. Bayangannya seperti itu. Ya. Nah, saya sendiri walaupun sudah umur 60 ini, sekarang saya baru bersertifikasi, tapi belum berlisensi. Nah, ini makanya saya ingin mendengarkan Ibu Dwi, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan izin praktik. Nah, dalam kaitan ini, seperti juga teman-teman di kedokteran, ada kerja dalam pandangan saya ya. Pak Puji hilang suaranya. Mas Idang, masih kedengar, Mas? Ini baru kedengaran, tadi sempat hilang, Pak. Oh, Timbul tenggelam. oke. Soalnya pekerja sosial sama rival bisa menghilang. Hilang ya. Slide berikutnya, Mas. Hilang ya? Slide berikutnya. Belum minta slide berikutnya. Internet saya rusak ini. Mas hilang. Nah, oke. Sekarang bisa kedengar, Mas? Kedengar, Pak. Apa slide-nya benar yang dimaksud itu, Mas, slide-nya? Udah, ya, benar. Okay, saya tidak akan membacakan secara detail. Saya hanya menggambarkan saja sebagai pengantar untuk
paparannya Ibu Dwi, ada pembagian tugas di undang-undang itu. Tugas pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi, pendidikan tinggi, perusahaan sampai klien, semuanya punya kewajiban dan kewenangan. Nah, terkait dengan STR dan SIP, dalam pandangan saya, pemerintah pusat itu mempunyai tanggung jawab untuk membina, mengawasi, membuat kebijakan, ya, meletakkan sistem dan menetapkan standar. Ini di tingkat pusat. Maka kita senang hati dengan adanya peraturan menteri tentang SIP ini sudah keluar kemarin. Kemudian pemerintah daerah punya kewenangan untuk mendapatkan data pelayanan dan memberikan mencabut izin praktik. Jadi Bapak Dinas, Kepala Dinas tadi saya sambut dengan baik, ya, keinginan membina, memberikan kemudahan, ya, dan punya tugas untuk mengawasi pelaksanaan praktik. Organisasi profesi punya tugas untuk melakukan registrasi, kemudian mengawasi dan juga perlindungan dan pengawasan. Dia punya kewenangan untuk melakukan registrasi dan surat STR, ya. Saya kira seperti itu pembagian kerjanya kurang lebih. Nanti detailnya Ibu Dwi yang akan menjelaskan tentang bagaimana konfigurasinya di daerah. Lanjut. Oke, ini pernah saya paparkan di akhir tahun, nggak tahu 2018 gitu. Saya hanya ingin memberikan semangat pada teman-teman bahwa peluang pasar untuk pekerja sosial di Indonesia itu sangat luas. Maka jangan berkecil hati, tetapi diperlukan suatu koridor dari Bu Yuli dan teman-teman untuk membantu teman-teman ini memasuki formasi yang tadi saya sebutkan, sehingga bidang-bidang kerja ini betul-betul menjadi suatu jurisdiksi di bawah kewenangan pekerja sosial yang hanya bisa diisi oleh pekerja sosial. Nanti pekerjaan paralel advokasi yang harus tetapi salah satunya pilar yang penting memang adalah SIP dan STR. Saya kira itu paparan saya teman-teman, singkatnya adalah satu, bahwa saya kira zaman sekarang memerlukan pekerja sosial yang tidak tergantikan oleh mesin. Yang kedua, bahwa di dalam profesi muda sudah ada suatu logika progresi dari pembelajaran sampai berlisensi untuk berpraktik. Yang ketiga, untuk mencapai itu diperlukan berbagai pihak untuk bekerja bersama secara sinergis, termasuk organisasi profesi untuk memungkinkan terjadinya perkembangan karir teman-teman kita, mulai dari lulusan perguruan tinggi sampai dengan pekerja sosial di berbagai jenjang dan di berbagai bidang. Dan yang terakhir, yang hanya bisa dilihat ketika kita berada di lapangan di daerah. Oleh sebab itu saya kira tepat kalau DW sosialisasi SIP dan STR bersama dengan teman-teman di DPP. Saya kira itu Pak Sidang, terima kasih, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ini Pak Dr. Puji, sampaikan pencerahan yang ini bintang 5 ini pencerahannya. Jadi saya tidak akan menyimpulkan karena semuanya benar, semuanya adalah poin-poin penting. Yang penting kata Pak Puji, bagaimana Peksos menjadi pilar survivalitas komunitas Indonesia itu dengan segala kelebihan dan keunggulannya. Dan nanti Pak Puji juga punya lembaga, ada namanya Pujiono Center dan Wahana Peksos Indonesia. Jadi teman-teman yang pengen lebih belajar lagi, lebih dalam, lebih fresh tentang Peksos nanti bisa berhubungan dengan admin teman-teman di Pujiono Center dan juga di Wahana Peksos Indonesia. Atau nanti juga materi ini juga nanti bisa tayang di channel YouTube DPD PSPI Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu bisa berkali-kali mendengarkan pencerahan-pencerahan Pak Puji yang sangat energik ini ya.